Bupati Pati Haryanto memberikan apresiasi pada wajib pajak yang taat membayar kewajibannya. Karena itu pula, menurutnya, tidak salah apabila pihaknya mengundang para wajib pajak yang disiplin agar mendapat apresiasi. Bupati Pati Haryanto memberikan apresiasi pada wajib pajak yang taat membayar kewajibannya. Karena itu pula, menurutnya, tidak salah apabila pihaknya mengundang para wajib pajak yang disiplin agar mendapat apresiasi. Hal itu dikemukakan Bupati Pati Haryanto saat menghadiri Hari Panutan Pajak serta penyampaian SPT tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2018 secara e-filing di Pendopo Kabupaten Pati Rabu pagi. Acara ini dihadiri pula oleh Sekda Pati, Forkompimda, Kepala BPKAD Pati, Kepala KPP Pratama Pati, pimpinan Bank Jateng Cabang Pati, para camat, para notaris dan PPAT, serta para kades yang PBB-nya lunas sampai dengan 12 Maret 2019. Sebab kalau dimengerti dan pahami, pendapatan negara sepenuhnya masih bertumpu pada pajak. Pendapatan negara itu ada 2.165 triliun dan dari pajak itu sebesar 1.786 triliun. Berarti yang di luar pajak hanya 378 triliun. Kegiatan dari panutan pajak tersebut kemudian diselingi dengan pemberian apresiasi bagi pengusaha yang tertib pajak, serta kades yang tertib dan lunas PBB-nya. Bupati Haryanto menegaskan bahwa meskipun sampai saat ini negara masih bertumpu pada pajak, namun seluruhnya akan kembali kepada masyarakat. Patuh di dalam kewajibannya membayar pajak, namun tidak ada salahnya kalau kita ini mengundang dan memberikan apresiasi maupun penghargaan, karena keberadaan penjenengan ini peran sertanya sangat membantu sekali di dalam pembayaran pajak. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat pendapatan negara itu masih bertumpu pada pajak. Di sempat saya tadi pagi-pagi undang Pak Kepala BPKAD, saya suruh downloadkan pendapatan negara itu ada 2.165 triliun. Kemudian yang dari pajak sendiri itu ada 1.786 triliun. Coba bayangkan, itu berarti yang di luar pajak hanya 378 triliun. Jadi kita masih bertumpu pada pajak. Dan kesemuanya ini itu kembali kepada masyarakat. Kalau tidak percaya saya hitungkan, ya, kembali pada masyarakat dan kembali kepada desa. Ini saya hitung, mungkin kalau ada tayangannya di situ biar tahu nanti Pak Kades, biar nanti malah semangat. Ya, termasuk juga para pejabat yang menangani wajib pajak maupun juga para pengusaha. Ternyata nggak kemana-mana pajak itu. Pajak itu balik lagi kepada kepada masyarakat pembangunan. Kalau kita ada moto lunas pajak, pembangunan lancar, itu tidaklah salah. Jadi kita ada kurang lebih di Kabupaten Pati ini dana yang tergelontor di desa, ya, di seluruh desa kabupaten itu jumlahnya ada kurang lebih baik dari pusat maupun provinsi itu ada 749.671. Padahal APBD Kabupaten Pati itu hanya sekitar kurang lebih 2,7. Untuk belanja pegawai gaji itu
3 triliun, 1,3 sampai 1,4. Berarti kan cenderung banyak lari ke desa. Sehingga kalau diimbangkan dengan penjenengan membayar pajak pribadi, pajak PPH, kemudian PPN maupun juga pajak bumi dan bangunan, itu tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena ini kalau kita hitung yang pajak-pajak mulai dari dana-dana yang kita salurkan ke desa itu yang dari APBD, lewat APBD itu ada sekitar 672 miliar. Hitungannya mendengar lihat nanti ya, boleh dicocokkan. Dana ADD itu saja 142 miliar 158 juta. Jaringan listrik yang tahun ini loh ini 1,5 miliar untuk penerangan jalan. Kemudian untuk kemarin pemilihan kepala desa bantuan pembantu itu nilainya 7 miliar. Kemudian untuk sarana prasarana, ya, sarana prasarana itu ada 93, sekian miliar. Dana Noto Projo bangun desa ada 20 miliar. Nanti kan cocoknya bener apa enggak ini ya? Itu akeh samono. Ini desa kabeh itu, ya. Kemudian ada lagi bantuan keuangan sarana prasarana pemberdayaan. Ini ada tuh yang khusus pemberdayaan perekonomian dan lain-lain, ini ada 73 miliar. Kemudian yang terkait dengan lembaga keagamaan ada 4 miliar, ada takmir, ada tokoh agama lain, itu dapat tiap tahun itu segitu. Dana desa itu ada 417 miliar. Kemudian bantuan tempat ibadah ada gereja, wihara, kemudian masjid, musola itu ada 3,9 miliar. Kemudian insentif desa ini belanja bantuan keuangan berupa dana insentif desa ini ada 1,9-nya lunas pajak tadi disampaikan oleh Pak Rudi tadi. Kemudian TMND itu 1,50 miliar, 1 miliar 50. Kemudian Pansimas 658 juta. Jadi kalau di total masih ada lagi yang dari provinsi, yang dari bantuan dari provinsi itu 65 miliar 700. Jadi totalnya itu ada, kalau dengan provinsi ada 749 miliar. Tapi ini anggaran yang sekian banyak itu larinya adalah ke desa. Jadi pajak tadi baik bagian dari pusat ke daerah itu juga semuanya adalah ke desa untuk kesejahteraan desa. Oleh karena itu kita hari ini itu membuat hari panutan maupun penyampaian SPT tahunan wajib pajak pengurangan itu tujuannya adalah memaksimalkan yang tadinya tadi dipecah-pecah orang kena pajak, misalnya ya ini terutama yang berurusan dengan BPATB maupun apa itu khawatir kalau kena pajak itu justru nggak kemana-mana, justru kita sumbangsihnya itu malah untuk membangun Kabupaten Pati. Jadi kalau misalnya kita kekhawatiran ternyata anggaran yang kita gelontorkan ke rakyat itu sejumlah itu, dan kita nggak punya bagian loh itu, ya, Pemda nggak ada bagian, jadi nggak ada di seluruh untuk ke desa. Dan desa itu kalau desa itu sekarang diawasi, pengawasan mulai dari inspektorat, BPKP, BPK, dan termasuk Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim ikut peran serta di dalam mengawasi itu tidaklah salah. Karena duit sampun lagi, kalau tepat sasaran itu kan jadi baik, kalau tidak tepat sasaran kan jadi persoalan. Jadi itu, sehingga dalam hal ini hari ini itu kita menyelenggarakan ini adalah agar kita menjadi panutan dan sekaligus apa itu kepatuhan pada
masyarakat bersama. Jadi wajib pajak itu karena kita punya sesuatu yang harus dikeluarkan adalah, kalau ibaratnya kalau di rukun Islam ya fardu ain, wajib, karena wajib kan fardu ain, ya bener ya Mas. Ya pernah salah Pak bisa produk viral kan. Eling saya gitu. Nah itu. Jadi mudah-mudahan dengan aplikasi maupun fasilitas yang kita sempurnakan, tadi Pak Haris menyampaikan dengan e-filing, itu kita lebih mudah, tidak perlu antrian panjang. Saya sudah mencoba, ya. Ini saya tunjukkan, kalau dikira saya juga nggak ikut-ikutan, sekalipun saya kemampuan saya hanya nilainya kecil, tapi saya paling tidak itu sudah patuh nyontoni yang apik. Kemarin saya sempat dimarahi kalau petugasnya Pak Haris. Jadi saya menggunakan iPhone saya, ya, membayarnya SPT tahunan itu dengan e-filing. Dengan saya pikir semuanya bisa lebih pintar sampai daripada saya. Karena kulino kalau saya ini kan paling kesempatannya kalau pergi jauh naik mobil itu, kalau di kantor orang sempat aku balesi di WA itu balesinya ya nanti kalau setelah acara maupun perjalanan. Jadi oleh karena itu kita nggak perlu antri di kantor, karena di kantor. Tetapi ya boleh saja nanti jangan-jangan orang di kantor orang nganggu ini, ya kan repot nanti. Jadi kalau bisa manfaatkan aplikasi yang ada, manfaatkan peralatan yang ada. Jadi kita sama retribusi, BPATB, PBB, pedesaan perkotaan, apalagi yang kemarin kita launching itu semuanya adalah untuk memudahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir, justru memaksimalkan pendapatan. Kalau berpikir nanti Pak Haru dengan adanya ini petugasnya malah kurang sejahtera, kita pikirkan sampai sejauh sana. Kita nggak usah khawatir karena aturannya adalah ada semua. Jadi saya berharap kepada semuanya, bapak-bapak usaha, kita ucapkan terima kasih lah ya yang telah patuh sudah membayar pajak tepat waktu, tidak usah menunggu lama-lama. Kadang-kadang ada jatuh tempo lewat dulu, itu berpikir jatuh tempo. Nah kita berikan anggaran ke desa tidak nunggu jatuh tempo. Nah itu coba sampai kalau misalnya nggak usah tak cairkan sampai turun jatuh tempo, misalnya kan gitu saya kan ya iso ya, saya semakin cepat semakin baik, semakin dilaksanakan secepat mungkin sesuai dengan aturan semakin baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah agar semuanya lah kita ucapkan terima kasih, namanya dari teman-teman pengusaha maupun wajib pajak, notaris PPAT utamanya. Nanti saya juga akan memberikan penghargaan pada notaris PPAT yang patuh juga. Karena apa? Biar nanti jadi contoh. Ojo mau dipecah-pecah, nanti dipecah-pecah barang pajak. Pajak kan yang bayar kan dari penjual dan pembeli. Jadi kita nggak usah khawatir lah ya, nggak usah khawatir dalam hal ini. Berbeda kalau itu PTSL, kalau PTSL kan orang-orang pajak BPATB maupun yang lain. Kemudian sejak tahun itu yang berkaitan dengan pajak pribadi maupun SPT tahunan. Sedangkan untuk yang PBB pedesaan perkotaan ini sejak tahun 2014 kita berbenah terus. Nah, berbenah dan dibantu oleh pajak Pratama, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun ini pendapatannya baik yang desanya maupun kecamatannya lunas itu semakin bertambah. Bupati Haryanto pun menyampaikan bahwa mulai dari pihaknya,
Forkompimda, para pejabat, notaris, dan pengusaha merupakan garda terdepan dalam pajak. Sementara itu, Kepala BPKAD Turi Atmoko menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memotivasi para wajib pajak untuk dapat segera membayar pajak dengan tepat waktu sebelum jatuh tempo. Pihaknya menambahkan bahwa penyampaian SPT tahun PPh Orang Pribadi tahun pajak 2018 dilakukan melalui e-filing. Tujuannya adalah untuk peningkatan capaian realisasi pajak daerah agar tercapai moto pajak lunas pembangunan lancar. Pelaksanaan Hari Panutan Pajak dan penyampaian SPT tahunan BPH Orang Pribadi tahun pajak 2018 mempunyai maksud dari berikut. Yang pertama, untuk memotivasi para wajib pajak untuk dapat segera membayar pajak dengan tepat waktu sebelum jatuh tempo. Yang kedua, memotivasi dan mengingatkan kepada para wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2018. Sedangkan tujuan yang dilaksanakan Hari Panutan Pajak yaitu untuk peningkatan capaian realisasi pajak daerah agar tercapai moto pajak lunas pembangunan lancar. Peserta dari acara tersebut adalah yang pertama dari Forkompimda, kemudian yang kedua Kepala OPD selengkap Pemerintah Kabupaten Pati, kemudian ketiga Kepala Camat Kabupaten Pati, kemudian BPAD atau notaris, kemudian yang kelima wajib pajak terbaik Kabupaten Pati, yang enam adalah Kepala Desa yang lunas PBB sampai dengan 12 Maret 2019 sejumlah 180 kepala desa. B. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019 perlu kami laporkan bahwa untuk implementasi transaksi non-tunai penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Pati dapat kami laporkan sebagai berikut. Untuk pertama, penerimaan pajak daerah, seluruh pajak daerah di Kabupaten Pati sudah melayani secara online, full host to host bekerjasama dengan Bank Jateng dengan aplikasi pajak Ibu EPBB dan EPBHDB sejak Januari 2018. Yang kedua, untuk penerimaan retribusi daerah antara lain retribusi pasar, retribusi rusunawa, retribusi terminal, retribusi menara, retribusi pemakaian kekayaan daerah juga secara online, secara host to host, secara live untuk melayani masyarakat sejak tanggal 23 Februari 2019 sudah melalui aplikasi Sapio Pasar dan aplikasi Simpatik. Kemudian untuk pembayaran retribusi KIR pengujian kendaraan bermotor mulai tanggal 8 Maret 2019 juga sudah dapat melayani secara online. Sedangkan untuk TPI online, ya, retribusi
retribusi daerah di Kabupaten Pati. Adapun capaian realisasi pajak dan retribusi daerah selain PBB-2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pajak hotel dari target 960 juta sudah terrealisasi 24,19%. Untuk pajak restoran dari 2,6 miliar sudah terrealisasi 31,76%. Untuk pajak hiburan dari 645 juta terrealisasi 28,42%. Untuk pajak reklame dari 1 miliar 60 juta terrealisasi 19,25%. Untuk pajak penerangan jalan dari target 40 miliar 213 juta 465 ribu terrealisasi 18,72%. Untuk pajak mineral bukan logam dan batuan dari 100 juta targetnya terrealisasi 38,23%. Untuk pajak parkir dari 200 juta terrealisasi 41,71%. Turi juga menjelaskan bahwa untuk pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2018, transaksinya sudah dilaksanakan secara non-tunai. Artinya, sejak Januari 2018, pembayaran dan penerimaan pajak untuk daerah seluruhnya sudah terlayani secara online full house to house, bekerja sama dengan Pemjateng Pati melalui aplikasi pajak e-Go, e-PBP, e-BPT, dan e-BPHTB. Sedangkan untuk penerimaan retribusi daerah, retribusi pasar, retribusi Rusnawa, retribusi menara, retribusi pemakaian kekayaan daerah, menurut Turi juga sudah dilakukan secara online. Tim Liputan Cahaya TV.